Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita belajar tentang sebuah tema ya dari kitab Tarbiyatul Abna yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafidhahullahu ta'ala, dan ini merupakan kitab yang sangat bagus untuk kita menjadi seorang ibu yang baik ya. Dan pastinya subhanallah, ketika Syekh mengarang kitab ini, beliau senantiasa mengedepankan, subhanallah, yang saya lihat ya, mengedepankan rasa kasih sayang beliau kepada para pembacanya. Dan tidaklah beliau subhanallah membuat kitab ini kecuali pasti beliau menginginkan kebaikan untuk anak-anak kaum muslimin. Subhanallah. Maka dari itu, di sini ya akhwat, kita akan belajar sebuah tema bagaimana pentingnya mengapresiasi kebaikan seorang anak. Pentingnya menghargai setiap pencapaian yang telah dicapai oleh anak-anak kita. Kenapa ya akhwat? Kita sebagai seorang ibu hendaklah mengapresiasi dalam setiap langkah anak-anak kita, karena subhanallah ketika kita mengapresiasi anak-anak kita, maka kita sedang mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kelak ia akan menjadi anak yang percaya diri, subhanallah. Dan kita tahu pada zaman sekarang ini banyak orang-orang menjalani hidup dengan ketidakpercayaan diri. Ya, apa bahasanya, insecure gitu ya. Kenapa? Karena mungkin di dalam rumahnya, di antara faktornya adalah dia tidak pernah mendapatkan apresiasi dari kedua orang tuanya. Subhanallah. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh seseorang itu, di antara yang menjadi faktor ya diantaranya adalah dari rumah, masya Allah. Dan kita tahu subhanallah, anak-anak yang sering diberikan apresiasi terutama oleh kedua orang tuanya, maka mereka bukan hanya menjadi anak yang percaya diri, namun mereka juga menjadi anak yang bahagia, merasa diakui di sebuah keluarga. Subhanallah ya akhwat. Jadi subhanallah, anak-anak yang dia itu penuh rasa kasih sayangnya dari kedua orang tuanya, dia akan berbahagia hidupnya gitu loh. Dia akan bahagia. Dia akan menjadi anak yang tidak merasa takut untuk menghadapi kehidupan ini, Masya Allah. Sebaliknya, anak-anak yang tidak pernah diapresiasi oleh orang tuanya, dia akan memiliki rasa ketidakpercayaan diri. Subhanallah. Beda ya, yang namanya percaya diri dan sombong itu beda. Orang percaya diri, kemudian dia tawadhu, itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah SAW itu mendidik kita semuanya untuk bertafaul. Tafaul itu adalah berprasangka baik gitu. Percaya diri, bukan rendah diri. Ya. Namun tetap percaya diri ini harus dibarengi dengan tawadhu ya. Tetap dia mengatakan bahwa keberhasilannya tidak lain dan tidak bukan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal-hal yang seperti ini ya akhwat, biasanya
tidak didapatkan anak-anak kita di sebuah sekolah, ya. Siapa yang mengapresiasi anak-anak kita kalau bukan diri kita sebagai orang tuanya? Subhanallah. Maka dari itu ya akhwat, mulailah yuk kita melihat kelebihan anak-anak kita. Setiap anak yang lahir ke dunia ini pasti membawa kelebihan yang telah Allah titipkan. Pasti membawa keunikan yang telah Allah titipkan. Setiap anak itu berbeda dengan anak lainnya. Insyaallah. Maka dari itu Kak Nabila, kami di sini di Sekolah Alam Tahfidz Unggulan dan teman-teman, kami berusaha membantu orang tua untuk mengapresiasi kelebihan yang telah Allah titipkan kepada mereka. Ya, kami alhamdulillah di sini di Sekolah Alam Tahfidz Unggulan ini ada psikolog, ya, dan kami coba untuk berdiskusi dengan ustazah. Coba ustazah tolong bantu lihatkan kelebihan yang Allah telah titipkan kepada anak-anak yang tidak berkaitan dengan akademik, yang tidak berkaitan dengan tahfiz. Tolong dilihat apa yang Allah titipkan kepada anak-anak. Jadi kami itu, ini silahkan teman-teman boleh mengapresiasi anak-anak kita dengan cara seperti itu. Para ustazah melihat kelebihan yang Allah telah titipkan kepada anak-anak, ya. Satu anak dengan anak lainnya harus berbeda, ya. Karena memang subhanallah keunikannya tuh pasti berbeda-beda ya akhwat. Ada anak yang tahfidznya biasa-biasa saja tapi dia begitu peduli kepada kawannya. Ada anak yang dia bagus tahfidznya, dia cepat menghafalnya, tapi ada tapinya ya, tapi ada minusnya gitu ya. Dan setiap anak punya keunikan macam-macam. Dan kami berusaha untuk fasilitasi orang tua, memberikan hadiah ya di setiap sesi wisuda. Kemudian orang tuanya lah yang memberikan kepada anak-anak, bukan kami. Kami hanya memfasilitasi, ini loh bun, ini loh Umah, bahwa ternyata Ananda punya kelebihan ini. Biasanya kami tulis di souvenirnya itu, terakhir kemarin kita berikan bantal bintang ya. Di situ ditulis, dan saya meyakini betul bahwa ini adalah hal yang orang tua itu terkadang jarang melihat gitu. Kenapa demikian teman-teman? Karena subhanallah saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada salah satu wali murid orang tua yang ketika melihat souvenir itu dan melihat kelebihan anaknya tuh beliau lihat lama gitu. Dan saya melihat ada air mata yang akan menetes tapi itu ditahan gitu. Setelah beliau berikan kepada anak lakinya, saya tanya, Bu, kenapa tadi kok sepertinya Ibu berdiam cukup lama ya sebelum memberikan itu kepada Ananda? Kata beliau, Ustazah, subhanallah, ternyata anak saya punya kelebihan ini. Masya Allah, yang saya lihat itu anak saya tuh luar biasa aktifnya Ustazah, sampai saya tuh mengelus dada gitu ya, karena anaknya laki-laki. Dan subhanallah beliau sangat luar biasa kaget gitu loh, Masya Allah. Dan itulah sesungguhnya ya akhwat, kebahagiaan orang tua ketika dia akhirnya bisa melihat, oh ternyata anakku tuh punya kelebihan seperti ini. Dan alhamdulillah anaknya merasa dihargai, merasa diapresiasi. Dan harapan kami anak-anak kaum muslimin semuanya, semoga kelak menjadi anak-anak yang percaya diri, sebagaimana Abdullah ibnu Umar, sebagaimana Abdullah ibnu Abbas, sebagaimana putranya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Semuanya anak-anak sahabat, anak-anak para sahabat itu mereka adalah anak-anak yang percaya diri. Usama bin Zaid termasuk diantaranya adalah anak yang percaya diri. Ya. Dan mari kita lihat apa yang disebutkan di dalam kitab Tarbiyatul Abna. Disebutkan oleh Syekh bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika itu berada pada majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berada pada majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ashab itu adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, di situ ada Abdullah ibnu Umar, wa huwa asgharuhum. Abdullah ibnu Umar adalah putranya Umar. Lihat bagaimana Umar mendidik putranya, dibawa ke majelis ilmu, dibawa ke majelisnya orang-orang dewasa, senior-seniornya para sahabat, ya. Dan beliau paling kecil gitu loh. Dan beliau Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar ini paling kecil. Subhanallah. Subhanallah ya akhwat. Dan ini bentuk dari pendidikan Umar yang telah Umar berikan kepada Abdullah bin Umar. Ya kan, Umar tahu kalau Abdullah bin Umar ini kelak ya Umar ingin
Abdullah bin Umar menjadi seorang yang percaya diri. Maka tidak segan-segan Umar mengajak Abdullah bin Umar untuk duduk di tengah-tengah para sahabat ridwanullahi alaihim. Dari sini ya akhwat, diperbolehkannya seorang ibu ataupun ayah membawa anak-anaknya ke majelis ilmu dengan syarat anak ini sebelumnya harus diberitahu terlebih dahulu, disonding terlebih dahulu, diberitahu terlebih dahulu. Nah, nanti insya Allah kita akan pergi ke majelis ilmu, dan majelis ilmu itu taman dari taman surga Allah. Di sana kita akan mendengarkan ustadz yang memberikan ilmu kepada kita. Maka dari itu nanti di sana misalnya yang berkata ayahnya anak-anak, suami kita mengatakan nanti di sana ayah akan duduk rapi, duduk tenang, mendengarkan, mencatat, dan sambil kita melihat kondisi anak. Kalau memang anaknya masih belum bisa menulis, ya kita kira-kira apa yang membuat dia diam. Biasanya kalau putra kami senang membawa Hot Wheel, mobilnya itu mobil kecil, ya kita bawakan, ya biarkan anak-anak dia nanti tenang ya dengan mobilnya itu dan mendengarkan apa yang dibawakan oleh ustadz misalnya ya. Jadi tidak apa-apa teman-teman, kita tidak usah takut membawa anak-anak ke majelis ilmu ya, namun yaitu dengan syarat kita pun harus bisa mengkondisikan anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita mengganggu orang-orang yang sedang berada di majelis ilmu. Dan insya Allah biidnillahi ta'ala anak-anak itu kalau sudah diberitahu sebelumnya, subhanallah, maka mereka akan lebih mudah untuk diarahkan. Saya yakin sekali ya. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena beberapa kali kami sudah mencobanya kepada anak kami ya. Dan subhanallah ya akhwat, hal ini membuat anak-anak kita itu merasa dihargai gitu loh. Merasa dihargai ketika mereka diajak ya ke majlisnya orang-orang besar ya, orang-orang dewasa. Dan ini diperbolehkan ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini ketika Abdullah bin Umar ada di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bertanya kepada para sahabatnya. Apa kata beliau? Kata beliau, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim. Hadithuni ma hiya. Kata Rasulullah SAW, inna minasyajari syajaratan, tebak-tebakan ya. Sesungguhnya ada di antara pohon itu, ya di antara banyak pohon, ada satu pohon yang tidak jatuh daunnya. Ya, jadi pohonnya itu tidak mudah jatuh daunnya, bahkan tidak jatuh daunnya kecuali diambil gitu ya. Dan ini bagian dari cara metode Rasulullah SAW menyampaikan kebaikan kepada para sahabatnya. Jadi terkadang Rasulullah SAW itu menyampaikan kebaikan kepada para sahabatnya dengan main tebak-tebakan. Ya, Masya Allah ya. Dan ini membuat akhirnya para sahabat tidak jenuh ketika mendapatkan sebuah kebaikan dari Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha. Ya, kira-kira apa wahai para sahabat? Pohon yang tidak jatuh daunnya. Dan itulah kata Rasulullah SAW, masalul muslim. Dan itulah perumpamaan seorang muslim. Haditsuni mahiyya. Ayo tebak, apakah itu? Gitu ya, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ternyata anak-anak itu suka main tebak-tebakan ya. Jadi saya melihat Masya Allah yang biasa main tebak-tebakan tuh suami saya sama putra saya, Masya Allah, barakallahu fihima, tuh biasa main tebak-tebakan. Ayo Mas Hamzah, tebak-tebakan binatang apa yang paling terbesar di dunia gitu ya. Itu senang banget ya, Masya Allah. Dan ini ternyata anak-anak itu ketika ditanya ya, Masya Allah, dengan model atau metode tebak-tebakan mereka lebih bersemangat, Masya Allah. Dan Rasulullah SAW paham bahwa di situ tuh ada Abdullah bin Umar. Coba lihat bagaimana subhanallah Rasulullah itu luar biasa gitu ya. Ketika beliau tahu di situ ada anak-anak kecil, ada termasuk diantaranya ada Abdullah bin Umar, maka beliau memakai metode ini. Ya, apa ayo coba. Kemudian kemudian setelah itu ya Rasulullah SAW mengatakan mahia. Akhirnya apa? Fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Maka para sahabat waktu itu beranggapan bahwa pohon itu adalah pohon yang berada di lembah ya. Berada di sebuah lembah karena memang daerah kota Mekah itu
banyak lembahnya, ya subhanallah. Dan kita tahu pula ya kalau memang ini hadisnya asbabul wurudnya terjadi di kota Madinah, di Madinah juga banyak sekali lembah, subhanallah. Maka ketika itu ya akhwat, para sahabat menebak bahwa pohon yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pohon yang berada di lembah. Nah, qala Abdullah, ya, kata Abdullah bin Umar, fa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah fastahyait. Ya subhanallah. Abdullah bin Umar sudah menebak ya bahwa saya tuh sudah berpikir dalam hati, tapi dalam hati pohon itu tuh sepertinya pohon kurma gitu kata beliau ya, masya Allah. Namun ketika saya mengetahui di situ ada banyak ya para senior ya, subhanallah, kata Abdullah bin Umar, saya akhirnya tidak mau menjawab gitu, malu ya, masya Allah. Dan subhanallah ya akhwat, inilah ya, Abdullah bin Umar dididik oleh Rasulullah SAW dan juga dididik oleh Umar bin Khattab dengan memiliki adab kepada orang yang lebih besar. Ya subhanallah. Padahal Abdullah bin Umar paham bahwa itu adalah pohon kurma. Namun Abdullah bin Umar malu ketika melihat ada banyak orang-orang yang lebih senior daripada beliau. Ya. Kemudian summa qalu. Kemudian orang-orang berkata, ya Rasulullah, ma hiya ya Rasulullah. Mereka mulai bertanya kepada Rasulullah SAW. Kira-kira pohon apa ya Rasulullah? Ya, sudah mulai kayaknya kalau pohon ini tidak benar gitu ya. Maka mereka mengembalikan lagi jawaban kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan, hiyan nakhlah. Dia adalah pohon kurma. Ya subhanallah. Hadis ini ya akhwat adalah hadis sahih ya, diriwayatkan di dalam hadis Bukhari ya. Kalau teman-teman baca atau belajar kitab Sahih Bukhari maka ada di babul ilm ya, kitabul ilm. Ini ada hadis yang berbunyi demikian, masya Allah. Nah, kemudian teman-teman afwan ada baik. Qala Ibnu Umar fa dzakartu dzalika li Umar. Kemudian kata Abdullah bin Umar, ketika jawabannya itu kurma, maka ketika itu akhirnya saya menceritakan kepada Umar. Umar itu maksudnya kepada ayahanda beliau yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar mengatakan kepada Abdullah bin Umar, ya qala, wahai Abdullah bin Umar, kalau kamu tadi mengatakan hal tersebut, ya, mengucapkan hal tersebut, sesungguhnya itu lebih aku sukai, kata Umar. Ya masya Allah. Subhanallah ya akhwat. Ini luar biasa ya, bapak dan anak itu mencintai gitu ya, masya Allah. Bapak dan anak saling mencintai, dan tentunya ini menjadi hal yang luar biasa ya, menjadi teladan bagi kita semuanya, masya Allah. Dan kalau kita lihat ya, masya Allah, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, masya Allah, mengumpamakan seorang Muslim seperti pohon kurma ya, subhanallah. Karena ternyata ya akhwat, sesungguhnya Muslim terbaik yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah Muslim yang banyak membawa manfaat untuk yang lainnya. Subhanallah. Dan sebagaimana kita lihat bahwa pohon kurma itu adalah pohon yang banyak sekali manfaatnya. Ya. Kalau kita lihat dari akarnya, pohon kurma itu dia memiliki akar yang kokoh, ya, subhanallah. Jadi kami melihat waktu dulu di Yaman itu ya, masya Allah banyak sekali pohon kurma. Tuh kami melihat pohon kurma itu luar biasa loh, akarnya tuh menghujam ke dasar bumi ya, masya Allah, itu luar biasa besar gitu ya, masya Allah. Dan buahnya, ya, buah kurma itu buah favoritnya orang Arab gitu ya, masya Allah. Buahnya enak, buahnya luar biasa banyak manfaatnya. Sampai-sampai saya ingat banget dulu ya, kita orang Indonesia itu sekalinya diberi kurma oleh tempat kami belajar itu, kita biasanya dijatah 1 pekan ya. Saya lupa 1 pekan atau 1 bulan. Yang pasti saya ingatnya kita itu dikasih kurma 1
itu kayak tempat kaleng besar gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kayak tempat kerupuk gitu loh. Kalau yang ada di resto-resto atau di tempat makan, nah besarnya seperti itu. Dan biasanya kami tuh barter sama orang-orang Yaman. Ya, orang-orang Yaman, mereka kurma satu toples besar atau satu kaleng besar itu biasanya habis dalam waktu tidak lebih dari sepekan. Ya, Masya Allah. Mereka itu Masya Allah luar biasa sampai kalaupun mereka nggak ada lauk ya teman-teman, itu kurma dijadikan lauk ya, Masya Allah. Baik itu dimakan dengan roti atau dibuat macam-macam beragam makanan ya, Subhanallah. Dan itu luar biasa ya, kalau tengok bahwa kurma itu Subhanallah, buahnya itu manfaatnya luar biasa, Masya Allah. Nanti teman-teman belajar lagi apa sih manfaat buah kurma ya. Dan Subhanallah, kalau kita lihat orang ketika ingin mengambil buah kurma itu tidak perlu seperti pohon kelapa ya kan, ada pohon kelapa tinggi itu kan harus bersusah payah untuk mengambilnya. Pohon kurma itu kecil gitu ya, pendek dan untuk mengambilnya tidak butuh sebuah perjuangan seperti mengambil buah kelapa gitu ya. Subhanallah. Artinya seorang muslim hendaklah ia mudah untuk dijangkau oleh muslim lainnya. Jadi seorang muslim itu dia hendaklah bisa menyatu gitu loh dengan muslim-muslim lainnya. Agar apa? Agar kita itu bisa diambil manfaatnya ya, kebaikan kita oleh orang lain. Masya Allah ya. Dan kalau kita lihat Subhanallah ya, yang namanya pohon kurma, daunnya itu teman-teman itu juga bermanfaat. Biasanya orang-orang Yaman menggunakan daun pohon kurma ya, karena daun pohon kurma itu kuat ya, tidak gampang patah. Biasanya dipakai untuk atap ya, dipakai untuk tambahan atap rumah itu ya, Masya Allah. Atau biasanya juga disiangi nanti dibuat sapu juga bisa kadang ya, Masya Allah. Dan ini mengisyaratkan ya bahwa semua yang ada pada pohon kurma itu Subhanallah semuanya itu bermanfaat, nggak ada yang terbuang sedikit pun, Masya Allah ya. Jadi akarnya kuat ya, Masya Allah, pohonnya juga bagus ya, Masya Allah. Dan Subhanallah dia juga buahnya bisa memberikan manfaat yang banyak, Masya Allah. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala pernah mengumpamakan ya, perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Kata para ulama, yang dimaksud dengan pohon yang baik ini adalah pohon kurma. Ya, ada dalam surah Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Ya, Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada seseorang ya, bahwa sesungguhnya kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh, kuat dan cabangnya ya menjulang. Maksudnya kata para ulama diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah pohon kurma. Wallahu taala a'lam ya. Baik. Jadi sekali lagi bahwa pohon kurma itu diibaratkan seperti seorang muslim yang mana seorang muslim hendaklah dia bisa memberikan manfaat bagi sesamanya. Subhanallah. Baik, kemudian lanjut ke kitab Fandur ila hubbi Umar. Lihatlah bagaimana cintanya Umar bin Khattab kepada putra tercintanya. Masya Allah. Umar bangga ketika Abdullah bin Umar tahu atas jawaban yang telah diajukan dari pertanyaan Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan ini bagian dari apresiasi Umar kepada
Abdullah bin Umar. Ya, subhanallah. Namun ternyata ya, ketika suatu hari pernah terjadi sebuah peristiwa di mana Umar memberikan jatah lebih banyak kepada Usamah bin Zaid, ya. Dan waktu itu Abdullah bin Umar bertanya kepada Umar, ya kenapa saya mendapatkan jatah lebih sedikit daripada Usamah bin Zaid? Maka Umar pun memberitahukan, menjelaskan bahwa ternyata Usamah bin Zaid memiliki keistimewaan di hati Nabi kita Muhammad SAW. Yuk kita lihat peristiwa apa. Di sini disebutkan kata syafaha huwa Umar yuqassimu amwalan. Umar membagi-bagi harta dan membagikan kepada Ibnu Umar dan membagikan pula kepada Usamah bin Zaid. Dan ketika Umar membagikan harta kepada Usamah bin Zaid, aktsaru min Ibnu Umar. Ternyata harta yang dibagikan itu lebih banyak kepada Usamah bin Zaid daripada kepada Ibnu Umar. Fayastafsiru Ibnu Umar min abi, limadha a'tait Usamah aktsar minni? A'taita Usamah aktsar minni walam yasbiquni bimasyhadin fil Islam. Kata Abdullah bin Umar, wahai ayah, kenapa engkau memberikan harta lebih banyak kepada Usamah ibnu Zaid, putranya Zaid bin Harithah? Ya, padahal engkau tahu bahwa Usamah itu, kata beliau ya, tidaklah dia lebih dahulu hijrah ya. Kata Abdullah bin Umar, ketika dia bertanya kepada ayahnya, maka kemudian Umar mengatakan ya, fatara bima yujibu Umar. Lihat bagaimana Umar mengatakan. Akhraja Ibnu Sa'ad fi Tabaqat. Ya, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, yaitu sebuah kitab bi isnadin sahihin li ghairihi an Zaid bin Aslam anna Umar bin Al-Khattab faddala al-muhajirin al-awwalin wa atiya abna'ahum duna dhalik. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya bahwa Umar bin Khattab, beliau biasa mengutamakan orang-orang yang lebih dulu berhijrah. Faddalal muhajirin. Jadi memang orang-orang yang pertama-tama berhijrah, biasanya Umar itu mengutamakannya, memberikan keistimewaan tersendiri. Dan ketika itu, subhanallah, beliau memberikan orang-orang yang pertama-tama berhijrah ya lebih banyak daripada kepada anaknya sendiri. Wa abnaum duna dzalik. Wa faddala Usamah bin Zaid ala Abdullah bin Umar. Maka dari itu Umar pun mengutamakan Usamah bin Zaid dibandingkan dengan anaknya sendiri Abdullah bin Umar. Faqala Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar pun berkata, faqala li rajul faddala 'alaika amirul mu'minin man laysa bi aqdami minka sinnan wala afdalu minka hijrah wala yashhadu minal masyahid ma lam tashhad. Subhanallah. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ya, seseorang telah mengabarkan kepadaku, wahai Amirul Mukminin, bahwa engkau itu lebih mengutamakan orang yang tidak lebih tua dariku, tidak lebih dahulu hijrah dan lebih banyak mengikuti peperangan dariku. Jadi maksudnya Abdullah bin Umar tuh, kan engkau tuh wahai Umar, ya, saya paham kebiasaan engkau wahai ayah mengutamakan orang yang lebih tua, orang yang lebih banyak mengikuti peperangan, orang yang lebih dahulu berhijrah. Lah, Usamah bin Zaid itu hijrahnya setelah aku, gitu kata Abdullah bin Umar. Tapi kenapa engkau mengutamakan beliau gitu? Subhanallah. Ini pertanda ya akhwat bahwa dalam satu keluarga itu terkadang adanya musyawarah, ya, adanya diskusi antara orang tua dan anak-anak. Ya, apalagi anak-anaknya kalau dilihat dari perbincangan Abdullah bin Umar dan Umar ini berarti sudah besar. Ya, adanya pembagian harta berarti Abdullah bin Umar kala itu sudah mengikuti peperangan. Ya, kemudian apa kata Umar? Disebutkan di sini Umar mengatakan, subhanallah, wa kalimatu faqulta ya amirul mu'minin faddalta alayya man laysa biaqdami minni wa afdalu min hijrah wa la syahida min masyhad qala wa man huwa qultu Usamah bin Zaid qala sadaqta li Umar wallahi fa'alta dzalika li anna Zaid bin Haritsah kana ahabbu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Abdullah bin Umar falidzalika fa'alt. Kemudian kata Umar, wahai Abdullah bin Umar, kenapa saya memberikan itu kepada Usamah bin Zaid? Ketahuilah wahai anakku bahwa bapaknya Usamah, yaitu Zaid bin Harithah, kita tahu Zaid bin Harithah itu dulu budaknya Rasulullah SAW, dan kita pernah bercerita tentang hal ini ya akhwat. Beliau itu termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, orang yang paling dicintai. Nah, maka dari itu saya pun ingin mengutamakan Usamah bin Zaid karena bapaknya juga orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan Usamahnya sendiri ya akhwat mendapatkan julukan Hubbur Rasul, orang yang dicintai juga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Umar tuh adil banget gitu loh. Ketika tahu bahwa ada orang yang spesial di hati Rasulullah SAW, beliau
memberikan itu, itulah. Beliau pun menspesialkan, beliau pun mengistimewakan saking cintanya Umar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya subhanallah. Baik. Di sini kata Syekh, fahakada ta'allama Umar radhiyallahu anhu, ta'allam anna al-mahabba la tatgha 'ala al-'adl. Ketahuilah bahwa ya dari sini kita ketahui subhanallah bahwa kecintaan Umar kepada anaknya yaitu Abdullah bin Umar tidak melampaui batasan syar'i, ya. Tetap Umar menegakkan sebuah keadilan ketika tahu bahwa anaknya memang belum berhak mendapatkan hal yang tidak sepatasnya dimiliki. Masya Allah, ya. Fakadzalika falyakun al-aba la tadgha mahabbatum li abnaihim ala addi bain abnaihim. Taib. Kata Syekh, hendaklah para orang tua ia juga harus berbuat adil gitu loh. Tidak melampaui batas walaupun itu kepada anaknya sendiri. Ya, tidak menghalangi untuk menegakkan keadilan kalau sudah berbicara tentang syariat gitu ya, Masya Allah. Kemudian di sini kata Syekh, subhanallah, seorang ayah ibu ya di abnaihim hendaklah dia dengan rasa cintanya kepada anak-anaknya, hendaklah dia tidak menjadikan anak-anaknya tersebut meninggalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaiqamati faraidullah, subhanallah. Dan juga dia tidak jadikan anaknya itu sebagai fitnah, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Taghabun, ya akhwat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian, amwal itu jamak dari mal. Mal itu harta, amwal itu harta-harta. Aulad jamak dari walad. Walad itu anak, aulad itu anak-anak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah. Subhanallah. Kadang orang tua itu berbuat maksiat ya karena membela anaknya yang durhaka. Kadang orang tua banyak yang terjebak mendahulukan anaknya dibandingkan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Masya Allah. Ya. Dan ini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kembali, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, azwaj itu jamak dari zaujah, wa auladikum dan anak-anak kalian itu sesungguhnya musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah. Maksudnya musuh di sini bukan berarti seorang laki-laki, seorang suami mengajak bermusuhan kepada anak dan istri, enggak. Maksudnya terkadang para istri itu dia melalaikan suaminya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Seorang anak menjadikan kedua orang tuanya akhirnya bermaksiat kepada Allah. Ya, maka Allah memberikan kepada kita semuanya agar berhati-hati. Pesan kepada kita agar berhati-hati kepada anak dan istri. Baik. Fa aina hadha tasarruf min tasarrufatil mudarrisin wa asatidal jami'at alladina yabkhasuna at-tulab huququm wa yusaddiruna abnahum daiman al-awail wa hum la yastahiquna dhalik. Kata beliau, hati-hati juga ya ketika kita akhirnya mendolimi orang lain dengan mengangkat anak kita dalam sebuah sekolah misalnya atau sebuah lembaga. Padahal anak kita belum berhak untuk mengajar misalnya. Anak kita misalnya dia tidak memiliki ilmu tapi karena ibu bapaknya rektor misalnya yang punya universitas akhirnya diangkat. Padahal ada orang yang lebih berhak daripada anaknya sendiri. Ya subhanallah, dan ini harus lebih berhati-hati. Kata Syekh, ya kemudian Syekh mengatakan liyakun an yadhlima at-tullabil akharin liyakun an yujamil zumala bi rafid darajatihim abnahum liyakun bi an yarshi zumalai min al-ustadz wa yahdi lahumul hadaya liyakun indahum ma yakunu maqabilna yukhriju waladahum ma'idan bil jami'ah. Ini hanya sebuah contoh ya. Jadi hati-hati juga ketika seorang guru misalnya dia mengajar di sebuah tempat, kemudian anaknya sekolah di situ, maka ingat ya, kalau memang anaknya tidak berhak untuk mendapatkan apresiasi, maka janganlah memberikan, walaupun itu anak sendiri. Berikanlah dengan penuh keadilan gitu. Subhanallah. Kemudian saya mengatakan wala yadri ma huwal aqrab ila Allah wal anfa' fid darain. Dan kita tahu ya, kita tidak akan pernah paham ya bahwa mana yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih bermanfaat
di ad-darain, maksudnya adalah di dunia dan di akhirat. Lakinna alaihi an yadri yaqinan wa an ya'lam tamaman annal khairi fil 'adl. Hendaklah dia tahu bahwa kebaikan itu ada di dalam keadilan, wa anna syarr fi dzulmil ibad, dan keburukan ada pada kedzaliman. Waqad qala wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hendaklah kalian jangan berbuat curang, ya, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Waliya'lam hadzal ustad annahu albasa wadahu thawban min siyabiz zur. Kemudian di sini disebutkan, kata Syekh, ingat apa yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbaz zur. Ya, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbaz zur. Bahwa orang yang memperbanyak atau memperkaya diri dengan apa yang bukan haknya seperti orang yang memakai dua baju kepalsuan. Wandur ila tasarrif Abi Musa kadalik yatruku tashmiyat ibnu lamma atas falam yahmidallah. Nak soli Hamzah soli. Hati-hati ya. Lamma atasa falam yahmadallah wa yushmitu ghairi lamma atasa fahamidallah wa kullu dzalika itbi'an li sunnati Rasulullah sallallahu. Lihat bagaimana Abu Musa ketika beliau tidak mendoakan anaknya sendiri yang dia bersin tapi tidak memuji Allah, dan beliau mendoakan orang lain yang bersin karena orang tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu adilnya Abu Musa, ya Hamzah Salih. Begitu adilnya Abu Musa kepada anaknya sendiri, ya beliau tidak mendoakan anaknya karena memang anaknya juga tidak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bersin. Akhraja Muslim fi sahih min hadis Abi Darda qala dakhaltu alayya Abi Musa wa huwa fi baitin bintul Fadl ibnu Abbas. Lihat ini kisahnya. Ya, disebutkan bahwa Abu Musa beliau sedang berada di rumah putrinya Fadl bin Abbas. Kemudian di situ, ya, kata Abu Barda, ketika saya bersin, ya, tapi beliau tidak mendoakanku. Dan ketika putrinya Fadl bersin, ia malah mendoakannya. Ya. Maka faraja'tu ila ummi fa akhbartuha. Kemudian saya kembali kepada ibuku dan mengabarkannya. Falamma ja'a qalat, kemudian ibunya datang, ya, dan mengatakan kepada siapa di sini, kepada Abu Musa, atas indaka ibni falam tushammit. Anakku bersin di hadapanmu wahai Abu Musa, tapi engkau tidak mendoakan. Tushammit itu tidak mendoakan, ya, tidak mengatakan yarhamukallah. Wa atashat fashammatha. Dan anaknya, putrinya Fadl bersin, engkau doakan. Kemudian kata Abu Musa, inna ibnaka atash falam yahmadullah. Ya, anakmu bersin belum mengucapkan alhamdulillah, maka saya tidak mendoakannya dengan mengucapkan yarhamukallah. Namun putrinya Fadl, dia bersin menyebut nama Allah, ya, bertahmid kepada Allah, maka saya doakan. Dan beliau mengatakan apa kata Rasulullah SAW, idza atasha ahadukum fahamidallah fashammithu wa in lam yahmadullah falam tushammit. Kata beliau, kata Abu Musa, ini saya itu ketika melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, jika salah seorang dari kalian bersin kemudian memuji Allah, maka doakan. Tapi kalau dia tidak memuji Allah, maka jangan engkau doakan. Wa hadha as-sadiq Abu Bakar radhiyallahu anhu ya'rifu qadra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faddala qaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqul, subhanallah. Dan kita tahu Abu Bakar As-Siddiq, ya akhwat, orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik, ya, di hadapan Allah dan Rasulnya. Masya Allah, beliau itu paham tentang bagaimana beliau memuliakan kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengetahui bagaimana beliau memuliakan kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Walladzi nafsi biyadi la qarabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min asil min qarabati. Subhanallah. Kata Abu Bakar, demi jiwaku yang berada di tangannya, kerabatnya Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada kerabatku. Lihat, subhanallah. Jadi beliau tahu, ya, bahwa kerabatnya Rasulullah SAW itu lebih dimuliakan. Dan kita paham bahwa di antara kewajiban kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW adalah memuliakan
kerabatnya Nabi kita Muhammad SAW tanpa melampaui batas. Kita memuliakan kerabatnya Rasulullah SAW tanpa melampaui batas. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ya, insyaallah nanti kalaupun ada waktu silakan boleh bertanya. Jazakunallahu khair. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.